Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, serta dengan takzim kepada Ibnu Masih. Salam hormat yang setinggi-tingginya, yang sehalis-halisnya. Izinkan kami menyampaikan kajian terkait tasawuf ilmiah eksakta dengan tema akhirat itu saat ini, bukan nanti, melalui pendekatan semesta paralel multiverse. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos Pondok Aren Tangerang Selatan yang telah memfasilitasi kajian ini yang dilaksanakan setiap Selasa malam Rabu pada sholat isya. Ini adalah sebuah kajian yang sangat fundamental dalam kita beragama, karena mayoritas umat manusia di dunia ini saat ini yang katanya beragama agama samawi, namun kalau kita cermati hakikatnya sudah turun kepada dimensi dunia ini, yaitu menjadi agama arti. Karena pada hakikatnya agama samawi adalah bagaimana kebersambungan kita di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah sebuah alam yang tidak mungkin berada di alam dunia yang relatif ini. Dan kalau agama atau apapun aktivitas di dunia ini, otomatis kausalitasnya pun kausalitas yang sifatnya dunia. Oleh karena itu, mari kita coba mereview bagaimana pemahaman umat yang kita pahami bersama. Yang pertama, ya termasuk saya sendiri dulu itu ya, menganggap bahwa waktu di dunia ini sampai dengan akhirat berjalan secara sekuensial. Jadi runutan itu ya, dimulai dari kelahiran kita, kemudian hidup dalam dunia ini, kemudian mati, kita berkumpul di alam barzah, kemudian dibangkitkan di akhirat, sampai menumpuk gitu ya. Khayalan saya itu begitu. Jadi dari Nabi Adam sampai manusia zaman sekarang, ruhnya menumpuk di alam barzah. Terus kemudian nanti ada kiamat, terus kemudian semuanya dibangkitkan pada hari bangkit, dan barulah akhirat itu dimulai. Yang dimulai dari hari bangkit pada mahsyar, kemudian pengadilan, terus ada surga dan neraka dan seterusnya. Namun kalau kita cermati, bukankah akhirat itu kekal? Nah, ini biar kajian kita lebih terarah dari awal. Saya akan membacakan Quran surat Hud ayat 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Nah, bagaimana ya? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak putusnya. Itu adalah sebagai salah satu celah bagi kita untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi akhirat itu. Kemudian yang menarik lagi, ilmu saat ini sedang berkembang yang disebut dengan parallel multiverse. Jadi dunia ini sifatnya universe, satu kesatuan yang berlapis-lapis.
Inilah dunia, karena di dunia ada alam bawah sadar dan alam sadar. Kemudian alam akhirat itu adalah alam metafisika. Karena metafisika dia disebut dengan metaverse. Tetapi keduanya berjalan secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan parallel multiverse. Ini sekarang menjadi perbincangan di dunia sains. Ini sebenarnya sudah pernah saya bawakan. Namun tiba-tiba kemarin saya dipahamkan oleh sesuatu yang menurut saya pemahaman yang luar biasa. Jadi saya dipahamkan semesta ini gradatif, bukan hanya materinya, tetapi gelombangnya yang ada di semesta ini adalah gradatif. Ini hanya sekedar ini saja ya, hanya sekedar entry point untuk memasuki bagaimana sesuatu yang akan kami sampaikan dan kami jelaskan. Ini sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan bahwa pada intinya gelombang elektromagnetik di dunia itu range-nya sangat panjang sekali. Tetapi yang menjadi concern-nya adalah ternyata manusia itu hanya bisa mengamati segaris ini. Padahal ini hanya cahaya yang ada di dunia ini. Jadi belum ke semesta ini ada di dunia yang bisa dipahami oleh manusia, yang bisa dieksplorasi oleh intek itu. Hanya satu garis ini yang bisa dilihat oleh mata kita itu. Jadi yang gelombang inframerah sampai ke bawah sama ultraviolet ke atas itu tidak bisa dilihat. Jadi hanya segaris ini. Demikian halnya suara. Suara itu ada infrasound, ada sound dan ultrasound. Yang bisa dilihat dari ini aja. Sound itu antara 20 sampai 20 dB. Artinya berdasarkan ini semuanya sudah sangat jelas fungsinya. Atau gampang juga kita kemudian membuat deret yang serupa. Ini adalah infrasonik, ini sonik, ini ultrasonik, ini atasnya lagi supersonik, atasnya lagi mahasonik. Jadi seperti itu pendekatannya. Oleh karenanya ini yang akan kami sampaikan. Bagaimana kita menjelaskan tentang gelombang rohani? Yang prinsipnya yang pertama bahwa setiap benda itu mempunyai getaran atau vibrasi dengan frekuensi tertentu. Seluruh benda-benda di alam ini mempunyai getaran, mempunyai vibrasi, termasuk kondisi batin saya, pikiran saya, kesadaran saya itu semuanya mempunyai vibrasi. Dan seluruh semesta terhubung ke satu sumber yaitu Tausa Prima, inilah Tuhan. Kemudian ada prinsip kebersambungan yang sifatnya gradatif. Seperti ini ya, gradatif itu dari yang besar ke yang kecil, dari yang kuat ke yang lemah. Dan ternyata ada entitas yang adaptif di semua dimensi, sehingga dengan demikian gelombangnya pun bersifat transdimensional. Ternyata ada loh entitas yang dia ada di setiap dimensi. Itulah yang namanya gelombang ilahi yang bersifat universal, berupa getaran multi atau getaran mutlak. Itu pada prinsipnya seperti itu. Nah, atas dasar itu, ini kalau ditanya ini dasarnya dari mana? Saya dapat begitu saja, kemarin juga buat kemarin sudah. Jadi saya tampilkan kebetulan yang kemarin mirip, tetapi ini terkait dengan gelombang gitu ya. Yang kemarin dimensional gradatif materi, ini gelombangnya. Jadi di balik materi ada gelombang. Kalau yang kemarin kami sampaikan gradatifnya adalah materinya, sekarang gelombangnya yang di balik materi. Jadi semesta ini ternyata beroperasi dalam sistem gelombang. Coba bayangkan Pak, Tausa Prima, Tuhan yang Maha Kuasa di sini, afalnya, gerakannya itu meliputi semesta ini. Coba kita bayangkan seperti itu. Dan ini bisa kita amati dalam bentuk gelombang. Karena kalau kita sandingkan dengan gelombang secara teori yang kita kenal, ada gelombang yang merambat di media fisik seperti tali yang kita ayun-ayunkan, kemudian ombak atau telepon kabel,
yang ruang operasinya ada di jalur biru ini adalah alam dunia yang tampak. Kemudian ada gelombang yang di atasnya lagi adalah gelombang yang merambat lewat media udara, yaitu suara. Dia bisa menembus ruang dan materi. Misalnya saya ngomong di sini, itu yang di sebelah sana tuh tertutup ini masih bisa dengar itu kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian ada gelombang yang lebih kuat lagi, gelombang elektromagnetik, inilah gelombang cahaya. Kita tahu jarak matahari bumi itu adalah ribuan tahun, istilahnya apa ya, ribuan tahun cahaya itu ya, untuk dapat mencari bumi. Dan ini yang menariknya, ternyata sekarang dikatakan adanya gelombang kuantum yang dia menembus ruang, waktu, dan materi. Jadi, misalnya ada gelombang kuantum di zaman Nabi Adam di sini, ini bisa ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad yang di sini. Dia bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Dan ini disebut dengan superposisi dan entanglement. Jadi, dua buah atau lebih partikel subatomik yang berada di ruang dan waktu yang berbeda, kalau persifatannya sama ini bisa saling terhubung. Inilah yang menarik karena itu mirip dengan kerja ruh. Jadi bisa saling terhubung ketika persifatannya sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami dipahamkan tentang gelombang rohani. Dia tidak hanya bisa menembus ruang, waktu, materi, tetapi dia juga bisa menembus dimensi. Ini yang menarik itu. Karena manusia hidup di alam yang biru sebagian ya, sebagai di garis biru ini. Nah, saya jelaskan ini dulu sedikit ya. Jadi semesta ini batas dunia adalah ini, garis merah ini. Ini ke bawah adalah alam dunia. Alam dunia dibagi dua, alam dunia yang sifatnya fisik dan yang non fisik, yang metafisik. Itu yang tahu kita tentang alam jin, alam apa ya, alam astral, kemudian keyakinan, dogma, mimpi, seperti itulah. Ini alam di sini. Nah, ternyata di alam dunia ini kita pun terbagi di alam fisika dan yang bisa diamati oleh panca indera kita dan yang tidak. Jadi dunia ini sebenarnya hanya di sini aja, Bapak dari ini. Jadi kalau kita tidak punya pembaca virtual, kita tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya indera peraba, sesungguhnya sama semua Pak dari sini. Ini sifatnya gradatif. Ini menjadi ada karena terlihat. Seperti suara yang lebih kecil, misalnya daerah sini, tidak didengar oleh manusia. Atau ada cahaya di sini tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi burung bisa melihat itu. Berarti ini alam burung ada di atasnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Manusia itu sering kali tertipu dengan pandangan panca indera kita. Dan ilmu dan teknologi itu hanya sampai sini Pak. Ilmu teknologi sampai belum tahu dia. Ilmu tentang mimpi, ilmu pengetahuan belum bisa mengeksplorasinya itu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi baru dari batas ini sampai batas ini. Dia mengikuti hukum sunatullah, hukum kausalitas materi, hukum kausalitas sains. Dan manusia yang paling cerdas di dunia ini katakanlah itu dalam sejarah, Einstein itu membuat proposal namanya jembatan Einstein-Rosen. Dia itu ingin menembus alam ini Pak. Dari batas alam dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dia tahu di seberang alam dunia itu ada alam, tetapi dia belum berhasil menembusnya. Yang kita kenal dengan black hole, singularitas, nama proyeknya adalah ini, jembatan Einstein-Rosen, Big Bang dan sebagainya. Nah, kita kembali ke ini, ke gelombang. Ternyata di alam ini alam rohani Pak. Paling atas itu alam rohani. Alam rohani itu bentuknya ruh atau nur atau cahaya. Jadi Tuhan
sebelum menciptakan alam materi di dunia ini, nggak mungkin dong Tuhan langsung menciptakan gunung, laut, bintang, matahari dan sebagainya, nggak mungkin. Tetapi melalui alam cahaya, alam partikel. Inilah yang oleh ulama-ulama terdahulu disebut sebagai Nur Muhammad atau Nurullah atau Nur Rasulullah. Sebagaimana Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta yang disebut dengan samawati, langit adalah ini Pak. Alam rohani adalah langit. Jadi bukan langit biru yang di sini, ini alam dunia ya. Berarti langit di sini. Ini bukan itu. Kalau langit di sini ya alam materi juga. Makanya langit yang berlapis-lapis sampai lapis 7 sesungguhnya tidak ada di sini Pak. Di sini ya langit biru semua. Dari sini galaksi dan planet-planet itu. Dan menariknya ternyata berhubungan antara alam yang materi ini dengan yang gelombang ini. Dan gelombang tertinggi adalah gelombang rohani ini. Ini bisa tembus sampai bawah. Jadi Tuhan maha meliputi segalanya, bisa mengontrol segalanya. Tetapi yang kemarin saya sampaikan, Allah yang lain akan cerita, Allah yang maha mutlak tidak mungkin menempati ruangan ini. Karena hukumnya berbeda-beda. Ini alam relatif di sini dunia. Jadi tidak kompatibel, makanya ada namanya nanti saya jelaskan tali bersambungan itulah yang namanya tali wasilah. Nah, yang harus hati-hati ternyata gelombang rohani itu ada di alam bawah sadar. Mirip ini, jadi pengalaman Pak Guru kemarin bisa jangan bisa kalau tidak ditunjuki hampir pasti masuk gelombang bawah sadar. Karena persis sama, rasanya sama. Kalau di pelaku tarekat biasa disebut dengan alam limang-limung gitu, alam suku. Tetapi di situ yang membedakannya, kalau di sini tidak mungkin dia bisa melebihi alam di atasnya, karena dia alam di bawahnya dan masing-masing alam ini ada portalnya yang tidak bisa ditembus kecuali dengan kekuatan tertentu. Berbeda dengan ini contohnya di sini di alam suku di sini itu adalah ketika Nabi Mi'raj itu. Jadi Mi'rajnya Nabi itu Nabi diperjalankan, rohaninya yang diperjalankan, bukan fisiknya. Tidak mungkin manusia di sini yang sifatnya fisik dia menembus sampai alam sini itu mungkin. Makanya rohaninya. Jadi yang naik adalah dimensi kesadarannya. Dan yang menarik lagi ternyata di masing-masing dimensi ini berhubungan erat dengan kesadaran. Tapi nanti ini akan ini hanya sebagai pengantar saja bagaimana kami akan menunjukkan ternyata semesta itu sifatnya agregatif dan tersambung semuanya. Kenapa Allah maha mengetahui, Allah maha meliputi segala sesuatu? Itu karena memang seluruhnya adalah tentang Dia. Makanya kan ada ayat kemanapun wajah pandang di situ wajah Allah gitu ya. Tetapi kalau belum sampai pada ilmunya ya hati-hati, nanti bisa ngawur kita ngarang-ngarang apapun yang dilihat Allah itu. Kalau ilmunya belum sampai. Saya kembali lagi sini ya. Jadi pada prinsipnya karena semua orkestrasi kehidupan ini, semua gelombang yang ada di sini, semua pergerakan materi ataupun imateri entitas yang ada di semesta ini merupakan perwujudan daripada afalnya. Maka dari itu di sini pasti saling terhubung. Ini prinsipnya ya. Dan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari sini dan akan kembali ke sini. Ini yang harus kita pahami itu. Nanti akan kita urai. Di sini ada apa saja sih? Gitu. Di sini ada apa saja dan di sini ada apa saja. Jadi itu secara ilmu pengetahuannya. Dan ini adalah ajaran yang dibawakan oleh tarekat kami. Kami adalah mengamal tarekat Allah.
yang pada intinya memperjalankan ruhani kita di alam ini. Jadi kalau tadi gambar yang seperti ini Pak, kalau begitu saya berdiri aja ya. Pegel lama-lama soalnya. Mohon maaf. Ternyata dibagi menjadi 4 bagian. Inilah yang dinamakan dimensi-dimensi. Ini sudah sering saya sampaikan, jadi saya sekilas saja. Alam tertinggi ini adalah dimensi ketuhanan. Ini alam maha, maha mutlak, maha qadim, maha ultrasono. Di sini Allah tempat bersemayam, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Beliau bersemayam di atas ars, dan beliau sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada kesamaannya. Jadi tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa didefinisikan. Inilah Allah yang di alam maha. Kemudian yang tadi yang nomor 2 ini kan paling atas, ini yang nomor 2. Ini dalam perspektif tarekat kami, ini adalah alam ruhani atau bahasa kerennya alam intermediate, alam antara. Ini disebut juga alam qadim atau disebut juga tali wasinah, yaitu sebuah tali kebersambungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia di muka bumi ini melalui ruhani Rasul. Ini yang benar ruhani Rasul. Nanti banyak sekali sebenarnya ayat Pak. Ketika doa kita yang saya ingat itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu kita itu harus melalui. Terus kemudian termasuk doa-doa kita harus bersolawat dengan di sini. Jadi intinya manusia di sini tidak bisa langsung berhubungan dengan ini, karena ini adalah alam antara. Bentuknya sudah saya sampaikan, nur, ruh, atau cahaya. Dan ternyata seluruh hal tentang Tuhan, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang afalnya, tentang zatnya, itu ada wujudnya di sini. Wujud Tuhan di alam ini ya, namanya Rasul yang saya bilang tadi. Bisa juga Nur Muhammad. Dan di sini ternyata tempatnya malaikat. Di sini malaikat, kemudian ada alam qadim, ada alam mahfud, dan ada alam akhirat. Nah, kita sekarang akan fokus di sini ya, baru kita tentang akhirat. Karena akhirat ternyata di sini. Jadi ini sekarang sudah mulai jelas, saya coba bapak dan ibu bayangkan. Ini adalah alam partikel. Ini adalah alam ruh, ini alam cahaya, dan akhirat ada di situ. Karena akhirat sifatnya qadim. Qadim itu artinya kekal, baku, dan tetap. Allah tetap apa enggak? Maha tetap, maha baku. Di sini malaikat tetap enggak? Apakah sekarang sudah tidak ada malaikat? Masih. Apakah sekarang sudah tidak ada alam mahfud? Masih. Apakah sekarang, nah kan orang konfusnya di akhirat. Begitu akhirat katanya nabi gitu. Padahal yang lainnya tetap. Termasuknya yang distorsi pemahaman umat itu yang pertama adalah ruhani Rasul. Rasul dianggapnya sudah meninggal. Padahal Rasul adalah sarana untuk mempersambungkan rohani kita. Dia entitas ruhnya. Jadi manusia ada 2, ada jasadnya, ada ruhnya. Nabi itu ruhnya adalah ini. Jadi siapapun nabi di dunia ini menggunakan ruh ini. Jadi jangan dibayangkan ruh itu segopok kayak gini. Ruh itu ya semacam frekuensi gitu ya, frekuensi kesadaran. Jadi nabi-nabi di sini itu memakai ini frekuensinya Rasul itu. Jadi sama. Makanya kan tidak pernah berantem ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya membenarkan enggak? Kan membenarkan Rasul-Rasul terdahulu. Membenarkan kitabnya enggak ini? Nah ini Allah berkalam di sini tuh tidak ada kalamnya Pak. Ini lesakan bisa disebut. Tidak ada bahasa, tidak ada kata, tidak ada suara. Di sini bentuknya makanya kita mengenal Quran Qadim atau Quran Cahaya. Ini bisa dibaca.
oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Bukan hanya Nabi, hamba-hamba yang disucikan rohaninya itu bisa baca kalimat ini. Bentuknya roh. Begitu mewujud di alam dunia menjadi kitab suci. Kitabnya menjadi beda-beda, nabinya menjadi beda-beda di sini. Gitu. Tetapi di sini sama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa akhirat itu sudah ada. Buktinya apa lagi? Nah, sekaligus ini ya. Ini teknik Mi'raj aja ya. Pada saat Nabi Mi'raj, Nabi itu ketemu siapa aja? Ketemu nabi-nabi terdahulu ya. Artinya ruh-ruh itu berarti ruh-ruh yang telah disucikan, sudah berada di sini. Pertama ketemu Nabi Adam di paling bawah kan ya. Nabi Adam bedanya berapa ribu tahun dengan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad pernah ketemu sebelumnya, ingat wajahnya? Padahal kan nggak pernah ketemu. Tapi seringkali distorsi. Biasanya penceramah kalau pas Isra Mi'raj ketemu Nabi Adam, kemudian diskusi kan ngobrol-ngobrolan kan ya. Kan dulu waktu saya kecil akhirnya kan saya berkhayal itu kan katanya di langit ya. Di sana ngobrolnya pakai kursi apa enggak ya? Apa sambil berdiri ya? Setelah itu pakai bahasa apa ya? Terpisah ribuan tahun bahasanya berbeda. Kemudian apalagi dengan Nabi Musa sampai tawar-menawar itu ya, itu pakai bahasa apa ya? Kan kenapa selama ini orang tidak berani bertanya itu ya? Apalagi kalau penceramah yang kondang gitu ya, yang ngomong kan orang-orang jadi takut untuk bertanya itu. Padahal kalau ditanyakan ya, kalau tidak paham ini ya tidak bisa menjawab itu. Padahal ini adalah peristiwa rohani. Semua itu ada dalam diri, ada dalam diri Nabi Muhammad. Saya sekali lagi hanya ingin menjelaskan bahwa beliau bertemu dengan ruh-ruh yang berbeda, ruang dan waktu. Itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa gelombang ruh itu bisa tersambung kepada ruh yang sejenis, ruh yang persifatannya sama, walaupun beda ruang dan waktunya. Itu diperlihatkan. Yang kedua, Nabi Muhammad pun ternyata ketemu dengan surga, ketemu dengan neraka. Bahkan ketika beliau itu setelah selesai Mi'raj, beliau pernah bicara sama Bilal itu. Ya Bilal, aku masuk surga. Ternyata kamu itu sudah ada di sana. Saya dengar terumpahmu. Gitu. Kalau tidak paham ini, Pak tidak bisa menjelaskannya. Ini alam ini ya, saya kembali lagi sedikit. Ini alam metafisika ultra, alam rohani. Ini di sini tidak ada ruang dan waktu. Kita kan dibohongi di sini. Ada ruang, ada waktu. Padahal itu hanya masalah pergerakan matahari saja. Kalau di sini nggak ada ruang dan waktu. Makanya umat Nabi Muhammad kan masuk surga duluan. Dong ada ruang dan waktu. Kalau tanpa ilmu ini tidak bisa menjelaskan, orang pasti akan terjebak di ruang dan waktu. Tetapi kalau kita paham dengan ilmu ini, itu hal yang mudah-mudah saja. Di alam ini tidak ada ruang dan waktu. Dan ternyata apa? Bilal itu tidak sadar kalau dirinya itu sudah berada di surga. Itu nanti akan saya jelaskan. Kenapa Bilal itu tidak sadar? Inilah alam namanya alam akhirat ini Pak, atau biasa disebut dengan langit. Di sini letaknya. Jadi bukan setelah mati kemudian digelar baru itu. Yang cerita kita dulu itu enggak seperti itu. Terus kemudian disinilah alam dunia. Ini tetap tempat kehidupan manusia. Ini alam materi. Dan sifatnya di sini adalah relatif. Di sini selalu ada umur teknisnya. Apapun yang ada di dunia ini ada umur teknisnya, ada tanggal lahir, ada tanggal kematian, kemudian ada tanggal rusaknya. Itu pasti selalu begitu karena ini sifatnya relatif. Apapun, gitu. Apapun yang ada di dunia, bahkan bisa dimanipulasi, bisa diimitasi, bisa dibuat padanannya, bisa dibuat imitasinya. Ini seluruhnya ada di alam dunia ini.
Satu-satunya yang tidak bisa diimitasi, yang tidak bisa diduplikasi di dunia ini adalah apa? Ruh. Itu yang saya tadi sampaikan. Ada entitas yang diciptakan Allah yang dia adaptif dengan seluruh alam ini. Inilah ruh manusia. Jadi ruh yang tertangkap di alam dalam diri manusia itu kan berarti dia bisa hidup di dunia itu. Dan hasilnya ruh adalah berasal dari alam ini. Pada saat Nabi Muhammad Mi'raj, ruhnya bisa sampai ke alam sini. Itulah kehebatan manusia. Dalam diri manusia ada ruh. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang ini. Inilah yang namanya tali wasilah, tali kebersambungan antara Allah melalui adaptor dimensional, melalui perantara yaitu Tuhan dan Rasul, kemudian ada transmitter penerimanya. Dulu adalah seorang nabi di sini, tapi nubuah telah berakhir dan selalu ada hamba yang disucikan yang menggantikannya. Inilah yang bedanya agama syariat yang kita paham selama ini, yang kita belajar dari buku-buku, dari kitab-kitab, dengan agama, dengan tarekat yang kita pelajari. Kalau tarekat itu harus ada tetap bimbingannya, harus ada pengganti nabinya. Dia bisa seorang rasul min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa ulama warasatul anbiya, dan bisa juga seorang yang musibah atau guru rohani. Yang pada prinsipnya, nah ini kita akan masuk ke sini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa semesta ini sifatnya kan berjalan bersama ya, karena satu gerak global sampai ke bawah. Demikian juga alam dunia, alam akhirat itu semuanya sudah dibelah, sampai alam bawah sadar semuanya dibelah. Dan sesungguhnya manusia itu bisa kita hidup di dua alam. Kita hidup secara paralel terus. Itu apa yang disebut dengan aktivasi rohani. Kesadaran kita ada di dalam kesadaran itu. Jadi jasadnya dari sini. Kalau manusia normal pada umumnya ini pilihannya ada dua. Kita berada di alam sadar, alam akal rasional yang mengikuti hukum sunatullah, atau kita terdober ke alam bawah sadar. Dan kalau kita mau sadari, sesungguhnya 90% manusia itu berada di alam bawah sadar kita. Karena rata-rata manusia malas berpikir ya. Kita seperti kebiasaan, dogma. Ya mohon maaf, termasuk ibadah sekalipun kalau tidak tersambung sini, kemungkinan banyaknya adalah turun ke alam bawah sadar. Hanya kebiasaan saja dari dulu. Saya dari dulu pagi-pagi ke masjid, malam ngaji, terus kemudian paginya berangkat ke sekolah dan sebagainya. Itu rutinitas yang bahkan tidak perlu sampai sini. Jadi kebiasaan itu. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan aktivasi rohani agar kesadaran kita itu berada di alam ini, alam atas sadar atau kesadaran ruh. Dan hukum yang berlaku di sini adalah kausalitas rohani. Itulah yang dimaksud dengan menembus alam siratal mustaqim. Dan perjalanan siratal mustaqim itu begini. Siratal mustaqim adalah ketika ruhani kita mampu meneling ke alam ini, kemudian kita pun akan diperjalankan tahap demi tahap. Hanya Rasulullah yang bisa berjalan selama satu malam. Kalau kita, namun Rasulullah untuk mencapai sini perjalanannya sangat panjang. Alhamdulillah kami di tarekat ruh, tarekat arwah, perjalanannya ke sininya mudah. Cepat lah ya, bikin aktivasi rohani, bisa kita memasuki alam ini. Tetapi kalau sudah di sini, nah naik langkah demi langkahnya ini termehek-mehek ini. Inilah yang namanya alam akhirat. Jadi ruhaninya kita sederhananya itu diperjalankan pada perjalanan ini dari bangkit, maksa, neraka, surga. Kelihatannya wah itu menghayal ya. Memang karena ini alam ini tidak beda jauh,
dengan alam bawah sadar, kan saya sudah bilang tadi ya, itu ya. Alam atas sadar dan alam bawah sadar. Ini mirip dengan ini. Yang membedakan adalah adanya keterbimbingan. Di sini itu sudah tidak ada rasa kepemilikan, mau belonging, tidak ada rasa-rasa, tidak ada istilahnya sedih dan gembira, tidak ada positif dan negatif. Intinya ini Bapak dan Ibu, apapun yang kita terima, keadaan apapun yang menimpa diri kita, ya biasa-biasa saja, karena itu orkestrasi Tuhan. Saya sakit ya, orkestrasi Tuhan. Saya sehat ya, memang kehendak Tuhan itu. Apakah sakit itu buruk? Kan penilaian manusia. Bahkan apakah miskin itu buruk? Kan penilaian manusia. Bisa jadi kaya menjadikan buruk ketika dia mendowngrade kesadaran ini. Jadi di alam ini itu yang namanya sebagai apa ya, sebagai tanda atau sebagai alamat bahwa perjalanan kita itu adalah perjalanan ini. Kemudian menjadi sedikit saya ceritakan bagaimana kita mau tahu kalau itu di alam ini. Ya kita baca Al-Quran kan bagaimana kita berada di alam barzah, kita berada di neraka, kan semuanya ada itu kan. Ada siksaan di situ, kemudian bagaimana kita mata membuta, bisu tuli, sumum kemudian fahu air jimun itu coba bayangkan ya Pak ya. Kita kan dulu waktu saya kecil itu selalu ngapalin ini, siapa Tuhanmu, man rabbuka, sopo Gusti Allahmu gitu, sopo malaikatmu, opo kita, bukan begitu ya, kita ngapalin itu terus. Tetapi Pak, jangankan masuk sini, kita tidur aja sudah selesai. Oke lah, katakanlah kita meninggal, kita masuk alam barzah. Akal kita itu tidak mau mati dulu Pak. Jadi ini rumus ini sudah baku dan pasti. Ini akal rasional itu hanya sampai sini Pak batasnya. Bahwa di sini tuh akal udah nggak bisa Pak. Jadi masuk alam barzah, akal kita sudah nggak ada, keingatan kita sudah nggak ada. Bahkan roh kita kan sebelum turun ke dunia ini kan alastu birobikum qalu bala syahidna. Kan begitu sebelum lahir. Bukankah aku Tuhanmu? Ya betul. Aku adalah Tuhanku. Tetapi begitu sampai dunia kan kita lupa gitu kan ya. Itu Pak, jadi akal kita tuh tidak kompatibel. Nah, yang menjadi permasalahan atau yang menjadi keyakinan di masyarakat umat pada umumnya, bahkan seluruh agama menganggap akhirat itu nanti. Ini perjalanan ini amat berat Pak. Ingatan kita sudah lupa, dosa-dosa kita masih menempel. Saya salah satu masuk ilmu ini karena saya yakin dosa saya sangat banyak dulu. Jadi saya tanya ke Ustadz manapun, dosa saya diampuni apa enggak sih? Ya insya Allah. Saya tanya, saya masuk surga apa enggak ya Ustaz? Insya Allah. Terus saya belajar praktek sholat khusyuk itu walaupun kami mengapresiasi itu ya, tetapi banyak Ustaz yang menyatakan tidak mungkin bisa khusyuk gitu. Itu bagaimana? Sesuatu yang padahal itu standar yang digariskan oleh dalam Al-Quran itu ya. Kita sholat harus khusyuk, sholat yang lalai malah bukannya dapat pahala, malah kita disiksa gitu. Terus kemudian dimarahi, ternyata ini sangat perjalanan yang sangat berat. Jadi ini ada ilmu tarik arwah yang pada prinsipnya adalah melakukan aktivasi ruh kita ketika kita hidup di dunia ini. Jadi kesadaran kita itu ada berada di sini. Dan ini semuanya itu akan terbuka dengan mudah sekali. Misalnya tidak seorang pun yang tidak merasakan panasnya neraka. Ini terjadi perdebatan. Nabi itu masuk neraka apa enggak? Padahal itu ayat itu. Kalau di ilmu ini sangat mudah, pasti masuk neraka. Nerakanya Nabi itu lebih dahsyat dari neraka kita. Tapi sudah diselesaikan ketika di dunia ini. Makanya Nabi itu perjuangannya malah berat. Dikonversi Pak,
alam di sini dikonversi waktu di dunia ini. Coba Nabi Ibrahim udah lama punya anak, punya anak suruh dipisah. Begitu lagi lucu-lucunya suruh disembelih, bahkan dalam hidupnya pernah dibakar itu luar biasa perjuangan. Dia dalam rangka mengkonversi alam ini. Dia sudah bertemu Tuhannya. Lalu dia sudah bertemu Tuhannya, bagaimana ketemu surga? Tuhan di sini. Nah, saya tambah sedikit lagi. Dan ternyata di tiap-tiap alam ini ada pembedanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Di alam dunia ini kita pembedanya itu ya adalah setan. Wujudnya apa? Kita jinnah wanas, jin dan manusia. Jadi kita tidak usah berhayal-hayal bahwa aku pernah setan. Ya setannya bentuknya jin dan manusia. Jadi di alamnya adalah manusia yang membeda manusia. Di alamnya lah alam jin yang membeda manusia. Jadi sudah jelas ya. Kalau kita misalnya nyari setan di dunia pasti kelihatan. Masa di dunia kita mencari setannya, wah di mana ini ya? Seperti orang apa ya, orang sulap atau orang main teka-teki gitu ya. Kan sudah jelas ini. Jadi di dunia sangat gamblang. Musuh kita di sini adalah ya bisikan-bisikan sama manusia yang jelas, misalnya apa ya, fasilitas-fasilitas. Ya kehidupan ini di dunia ini adalah pilihan-pilihan yang sesungguhnya kita kalau hati kita jernih kita bisa memahaminya. Memang ada di alam ini yang istilahnya meniupkan kolbu itu alam jin di sini. Dan ternyata di alam ini dikira nggak ada Pak. Ini kan kirain alam roh ini alam suci ya. Ini yang juga kita dipahamkan juga. Ternyata gitu. Di sini ternyata ada iblis Pak. Iblis banget sampai ke ujung setan. Ini ada iblis. Bahkan istilahnya pancaran tertinggi itu ini di ujung sini Pak. Ini pancaran tertinggi di sini ya, sebelah kanannya itu ya Tuhan Rasul, sebelah kiri itu iblis. Jadi di balik iblis itu Tuhan. Itu kalau kita ingin tahu. Bahkan Nabi Adam pun digoda oleh iblis itu di surga, di alam ini. Jadi apa kehidupan ini kita harus sangat hati-hati. Tapi kalau kita stay tune di alam sini terus Pak, yang perlu kita sini, apalagi kita menyadari ada seperti itu. Bahkan di alam ini aja iblis itu ada dan sudah ada contoh Nabi Adam. Makanya saya dulu pernah ngaji itu katanya iblis itu bahannya malaikat ya. Pernah dengar nggak paham itu? Pokoknya iya bahannya malaikat itu iblis itu. Dan sering dulu kan berdebat iblis masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini semuanya orkestrasinya Tuhan. Diilmui Pak, diilmui. Yang namanya makhluk adalah ini batasannya Pak. Gaji diri Bapak. Ini makhluk. Kalau di sini adalah pancaran pertama. Jadi kalau dalam bahasa fisikanya adalah partikel kuantum. Jadi di sini belum ada tanggung jawab pada sifatnya partikel. Di sini belum ada materi, belum ada berupa entitas. Tapi kalau di sini masih partikel, pancarannya. Misalnya ini matahari ini adalah sinarnya. Ini alam ini. Jadi ini orkestrasinya Tuhan di alamnya yang kedua. Jadi kalau tadi yang dalam segitiga itu gelombang, ini sumber gelombang, ini adalah percikan utamanya. Yang mempertanggungjawabkan adalah yang di alam sini, yang di alam materi ini, tempatnya manusia ini. Itu begitu. Memang kalau nggak kita belajar ya pasti kita tidak akan tahu. Dan kalau kita urai lebih lanjut ini, rukun iman itu ada di sini, bukan di sini. Ini kan ngeri. Kalau kita bedah rukun iman itu mengerikan. Bahkan hampir seluruh ibadah kita itu syaratnya adalah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang puasa harus syaratnya beriman dulu, orang sholat juga syaratnya beriman dulu, orang haji
semuanya itu ibadah makhluk syaratnya orang beriman. Dan ternyata karena di sini ini kan alam yang tidak dibatasi oleh roh dan makhluk. Keimanan sebenarnya bukan milik satu agama saja. Keimanan itu lintas agama, siapapun bisa beriman. Coba saja cek kita. Pertama, iman kepada Allah. Kan bisa oleh siapapun kan sepanjang kita bersama. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Memang ini milik agama tertentu saja. Iman kepada Rasul, kalau dalam pemahaman ilmu rohani, iman kepada Rasul ya rohani. Siapapun bahkan Nabi di sini itu ditempatkan oleh rohani di sini. Kemudian iman kepada kitab Allah. Ini bukan menyebutkan nama kitab ya, Quran, Zabur, tidak menyebut ini kalau kemudian roh makhluk akhirat kan semuanya kan sama, akhiratnya sama. Masa ini surganya orang sekarang pemahamannya menjadi lucu di alam dunia ini ya. Surga bagi suatu agama adalah neraka bagi agama yang lain kan itu kan ya. Padahal kan Tuhan menciptakan ya surganya itu juga, nerakanya itu, pada masanya itu, hari berbangkitnya itu. Jadi ini pentingnya beriman. Dan untuk menjadi beriman, kita harus diaktifasi rohaniah kita. Ini ada di As-Surah 52. Jadi manusia itu punya potensi beriman dan kita harus diaktifasi. Bahkan di As-Surah 52 itu, Nabi sendiri itu tidak tahu sebelumnya. Potensi iman dan kita itu harus diaktifasi untuk bisa bersama tempat tali wasilah ini dan untuk terbukanya menurut kita. Termasuk ini nanti hubungannya yang sholat lalai, sholat mengingat, sholat mikrot, sholat bali. Ini di masing-masing ini ada. Termasuk iman, ikhlas, khusyuk, ridho, sabar ini dalam ini. Kalau di dalam ini hanya pengakuan. Oh saya dari ikhlas, ya saya dari ikhlas, saya itu, saya sabar gitu. Kan ngaku kita ya, saya itu beriman, ngaku kita. Padahal di alam ini roh yang berbicara seperti ini roh. Kalau yang masih kesadaran di sini nggak bisa. Seperti itu ini dasarnya. Kemudian yang ingin kesimpulannya di sini ya, bahwa ini alam ini sebenarnya bukan sekuensial, bukan urutan, tetapi multiverse, dia berjalan secara bersamaan. Karena saya mengambil ayatnya itu seperti itu. Ini apa? Ada pun kamu. Nah ini menunjukkan bahwa ada alam dunia dan alam akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih ketat. Artinya apa? Kan berarti dia sudah ada duluan. Ini terbantahkan Pak, akhirat bicara aktif. Orang dia kekal kan tidak ada tanda lahirnya. Karena kemarin, mohon maaf saya agak bersemangat kemarin pas oleh Nabi yang maulid itu nabinya bukan rasulnya. Yang rahmatan lil alamin itu rasulnya bukan nabi. Gitu. Karena rasul ada di alam materi, alam partikel yang tidak pernah mati itu, dia menjadi rahmat bagi semesta. Tetapi kalau Nabi kan hanya 63 tahun, makanya maulid Nabi. Tetapi sebagai rahmat bagi semesta, bukan Nabi Muhammad yang manusianya, tetapi ruh Rasulnya, nur Muhammadnya. Kalau ulama terdahulu menyebutnya. Kemudian kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelemahan, sedangkan di akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Nah, ini kalau dalam tarikat Allah, langit itu ya alam rohani. Dari alam rohani, alam partikel turun ke bumi. Kemudian urusan itu naik padanya. Dalam satu hari kadarnya 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi, namun mekanisme seperti tadi yang saya sampaikan, mekanisme yang dari tadi. Ini yang saya sebutkan, Allah nur samawati wal ardh. Quran surat An-Nur 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian sesungguhnya alam Al-Fatihah Tuhan itu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa di atas ars.
seperti tadi ya. Intinya langit itu berlapis-lapis itu, sehingga ketemu gambar seperti itu Pak. Itu sebenarnya yang memudahkan saja, walaupun tidak sederhana itu. Kemudian An-Najm, sungguh dia Tuhan benar-benar dalam rupa yang asli pada waktu yang baik. Kemudian tentang ini Isra Mi'raj ini. Nah ini sedikit saya gambaran bagaimana sih membaca Quran Qudsi, walaupun nanti suatu saat akan kita buka itu ya. Ini saya ambil dari tafsir NU online ya. Sungguh dia dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal, jadi ketemu surga di sana. Kemudian dalam kurung Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya, penglihatannya tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihat. Jadi kurang lebih ceritanya Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha melihat surga itu. Ini tafsir yang saya peroleh. Nah ini tafsir dalam perspektif Qadim itu seperti ini Pak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak boleh dimunculkan seperti ini, karena ketika ini dimaknai Nabi Muhammad itu menjadi cerita bahwa zaman dahulu kala 1500 tahun yang lalu ada seorang Nabi namanya Nabi Muhammad, dia Isra Mi'raj dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di perspektif Qadim itu tidak boleh biarkan di sisi aslinya. Sungguh dia adalah makhluk rohani, karena itu berada di alam Qadim. Tapi kan sulit di alam Qadim, benar-benar telah melihatnya pun dalam kesadaran rohani. Nah ini kan, di situ kan tadi pada waktu. Ini di sini dimaknai pada dimensi yang lain Pak, bukan waktu yang lain, tetapi dimensi yang lain, bukan di dimensi dunia, tetapi di dimensi rohani. Itu ketika di Sidratul Muntaha. Jadi karena ada surga tempat tinggal. Nah, ini artinya sudah terjadi di alam Qadim, bukan di alam Maha Ars. Kemudian di sana kan tadi artinya Nabi Muhammad. Padahal ini adalah model kesadaran rohani ketika Sidratul Muntaha itu harus. Nah ini Pak, pemahaman ini auto Pak. Ketika kita di perjalanan kita akan paham ayat-ayat tentang ini. Begitu dilihat itu, itu pasti bukan begitu maksudnya. Saya kan tidak pernah belajar ilmu tentang tafsir ini, tetapi otomatis berarti saya melihat seperti ini, berarti bukan itu maksudnya. Tetapi untuk memudahkan di tafsir-tafsir begini, makanya akhirnya Quran menjadi cerita, kisah. Zaman dulu ada peristiwa ini. Padahal Isra Mi'raj kalau dimaknai seperti ini kan bisa siapa saja. Ruh ini siapa saja yang menjadi alam dunia, ya bisa dia bermi'raj kalau dia punya ruh. Ketika ruhnya disucikan, makanya ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi bukan hanya otoritas punyanya Nabi saja. Jadi ini distorsinya, sehingga kita mendahulukan diri sendiri. Kenapa hanya Nabi kok? Nabi kan untuk dicontoh dan untuk diikuti gitu ya. Termasuk Quran juga harus dialami. Nanti kita akan suatu saat kita akan sampai kepada bagaimana kita memaknai Quran Qadim ini. Intinya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Jadi alam berjalan secara bersamaan, secara paralel, bukan secara sekuensial, sehingga kami dari keluarga menawarkan menginformasikan alam itu bisa dialami saat kita hidup di dunia ini. Saya kira itu kalau ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Izin tanya Pak Haji. Ya, betul. Di awal perkembangan tadi kalau tidak salah Pak Haji menyampaikan surga dan neraka itu kekal selama masa dengan itu gimana dijelaskan? Alam ini kan digelar secara bersamaan kan. Ketika sumber kehidupannya ini ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seluruh alam ini ada. Dan alam ini
Dengan sampai dengan ini adalah ibaratnya sumber cahaya dengan cahayanya. Makanya ini dinamakan alam partikel atau alam ruh, alam cahaya. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya sih itu bahasa retorik saja. Seluruh alam di sini itu kekal. Yang relatif adalah ini. Ini adalah menunjukkan bahwa ini sudah ada dari dulu dan sampai nanti sudah ada itu. Yang relatif adalah ini. Itu saja sih penjelasan saya gitu. Di surga ada rokok nggak? Oh, ya. Itu Ada, kan? Apa namanya di neraka? Dari neraka dulu ambil api baru merokok. Gimana ya? di sini gampang banget Pak. Apapun bisa ketahuan Pak. Di surga itu ada apa ya? Ketahuan orang ini alam partikel. Ini alam partikel, alam ruh, alam cahaya. Tapi nggak ada. Ya boro-boro apapun nggak ada Pak. Tidak ada suara, tidak ada kata. Ya ruh aja. Ruh kita. Kalau rokok nggak ada lagi. Kalau rokok udah siapin rokok. Masa ruh perlu ini Pak? Ruh perlu bidadari Pak. Saya dari dulu selalu bertanya itu, betapa tidak adilnya ya. Enak aja tuh bidadari tiba-tiba masuk surga. Kita yang berjibaku yang sampai termehek-mehek di alam dunia, begitu masuk ke surga sudah ada bidadari di sana Pak. Amal apa yang kau dapatkan, yang kau perjuangkan, wahai bidadari? Saya akan marah Pak nanti kalau di surga dikasih bidadari. Kamu apa kamu di situ sampai masuk ke surga? Saya masuk ke surga begini perjuangannya, enak-enak saja kamu masuk ke surga. Kan seperti itu Pak. Saya dari dulu sering saya diskusi seperti itu. Bagi saya tidak adil ada bidadari di surga itu tidak adil, sangat tidak adil. Dan saya baru paham ketika di ilmu ini alam partikel. Nggak ada Pak kita Homer di situ, madu dan susu itu hanya kias-kias saja. Bagaimana ketika kesadaran kita, ruh kita sudah ada berada dalam kesadaran rohani, kesadaran surga. Surga adalah makom Pak, makom rohani kita. Jadi sudah damai lah itu. Kayaknya kalau Berarti bidadari itu nggak ada di surga. kenapa? Berarti bidadari itu udah nggak ada di surga. Dari mana Pak? Ini bukan alam materi Pak. Yes. Bagaimana membuktikan Pak ilmu pengetahuan lagi? Einstein aja hanya sampai ke sini Pak. Kok ustadz-ustadz yang tidak punya basic ilmu pengetahuan nggak bisa menjelaskan ini Pak, hanya pasti paling literasi kalam, dia paling apa yang menafsirkan kalam kan, kalam ketemu kalam, dalil ketemu dalil itu kan. Kalau ini fakta Pak. Jelas apa? Coba Yasin. Nggak, para pengusul dari surga. Dan ini gamblang di sini Pak. Kalau pelaku itu bisa menjelaskan itu. Jadi nggak perlu literasi, nggak perlu buku lah. Kita mengamati, kita mengalami gitu. Dan cerita di sini bukan cerita, peristiwa di sini, pengalaman di sini ya sama dengan yang di Al-Quran semuanya. Ketika kita, jadi prinsipnya ini Pak, memang pada akhirnya yang pertama itu kita harus menemukan guru mursyid untuk memperjalankan rohani kita. Kalau kayak kita ya, kayak saya kalau dosanya banyak Pak, nggak mungkin Pak kita bersama amat sini. Sebentar. Berarti memang sebenarnya Al-Quran itu dialami ya, bukan sekedar dibaca itu. Al-Quran yang kita pelajari kan Al-Quran yang musafir di sini Pak, bukan Al-Quran yang sini, bukan kalam kotimnya. Kalau kalam kotim di sini dialami Pak. Jadi kita diperjalankan dengan ayat itu. Kalau di sini kan preferensi kita Pak, misalnya ada masalah. Wah ini ada masalah di alam dunia ini. Para ahli, mufasir, para tokoh ilmuwan berkumpul. Kemudian dicari dalilnya Pak. Ini sudah preferensi manusia, udah hasratnya manusia, keinginan manusia. Kalau kita memakai Quran Qadim, kita diperjalankan Pak. Oh itu mungkin ya maknanya itu ada yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, itu dia. Representasi alam Qadim di sini mewujud di alam dunia ini sebagai Nabi Muhammad. Bahkan
kalau lebih dahsyat lagi, Nabi Muhammad ya Tuhannya di dunia ini ya dia. Makanya perkataannya kan menjadi kitab suci kan, Iqra bismi rabbika kan perkataan Nabi Muhammad. Iya, betul. Tapi bukan Tuhan dia gitu ya. Ini kan orang harus hati-hati juga ya. Makanya kita harus berkenalan gitu dengan ilmu ini. Kalau di ilmu ini sudah kenal kita enteng-enteng saja Pak. Kita menyebut Allah, kita menyebut Tuhan. Nabi Muhammad sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Perkataan Nabi Muhammad ya perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya perkataan Nabi Muhammad di dunia ini kan nggak ada di alam ini. Mau pakai bahasa Arab itu, bahasa Arab lah itu tahun berapa? Bahkan saya suka bercanda itu. Nama Allah sendiri kan baru dikenal 1500 tahun yang lalu. Nabi Isa nyebutnya bukan Allah, kemudian Nabi Musa menyebutnya Yahweh gitu. Ini kan ada nama, ada ini kan penamaan di alam dunia ini. Ini menarik juga nanti kalau suatu saat kita bahas tentang apalagi Pak neraka gitu. Kita kan terkecoh dengan yang fisik ini Pak, yang melenakan ini. Sebenarnya kalau kita pada satu titik kesadaran, ya akhirnya sebenarnya siapa diri kita? Kalau sudah sampai kesadaran rohani, ini hilang Pak. Ini lainnya seluruhnya. Bukan berarti juga ini dia masuk akal sekali Pak. Jadi biasa-biasa saja kita belajar. Namanya memang ngeri itu ya, ilmu ruh gitu ya, ngeri itu. Tetapi sebenarnya biasa-biasa saja. Kita alami biasa saja. Kita pagi mandi, kita masih tetap ngopi gitu. Yang ini biasa-biasa saja Pak. Yang menjadi masalah adalah kesadaran roh kita. Kesadaran roh kita itu ada berada di sini Pak. Dan kita selalu terbimbing. Kalau di syariat kan kita membaca mohon maaf ya, kita ngaji kan diceritain terus kan ya. Kita diceritain, wah ini ada kisah seperti ini, kemudian kan masuk kepada akal kita. Kalau kita mau jeli sedikit sebenarnya, apa itu manfaatnya ya? Ketika hanya sebagai pengetahuan saja. Apalagi kita sibuk dengan dalil-dalil. Kita hidup di dunia ini kan sudah aplikatif. Bagaimana kita membuat pabrik mobil, pabrik pesawat, kan di situ tidak membutuhkan dalil-dalil kan, pakai pesawat ini dalil tentang ilmu nautika model apa, kan enggak. Membuat mobil itu seperti apa, kan enggak. Kita kan masih sibuk, misalnya sholat sibuk di, wah takbirnya seperti apa ya, kemudian bacanya seperti apa ya. Padahal ibadah mahdoh yang tidak pernah terputus itu yang namanya sholat, tidak ada satupun Pak dalil yang mutawatir atau dalil yang hanya satu, pasti beda-beda. Dari mulai takbirnya saja udah beda-beda kan. Ada yang kayak gini, ada yang bahkan kayak gini aja, ada yang di sini, ada yang di sini. Makanya saya kadang-kadang kalau suka bercanda itu, saya sebenarnya Islam yang benar yang mana sih, NU atau Muhammadiyah gitu kan, nggak ada yang bisa jawab juga Pak. Dari zaman saya kecil sampai besar ini ya nggak bisa menjawab itu. Semuanya perspektif. Nah, kita sering mendengar itu ya. Ini sebenarnya jalan seperti ini, makanya bentuknya segitiga ini Pak. Ini itu alam diferensial, alam yang beraneka ragam di sini. Tapi kalau di sini itu udah satu. Jadi kalau ada ulama apapun, kalau menyatakan bahwa jalan ke surga adalah sangat banyak, kan ada 1000 jalan ke surga. Berarti ilmunya masih di sini Pak. Masih dengan zakatnya, dengan sholatnya, dengan hajinya, dengan zikirnya, dengan sosialnya, dan sebagainya. Itu satu agama lain. Ketika ilmu masih di situ, berarti masih relatif ilmunya. Cetek. Tetapi nggak cetek lah, masih relatif. Tapi kalau di sini Pak hanya ada satu Pak. Hanya ada satu jalan di sini. Jalannya yang lewat sini. Kalau naik lagi di bawah sampai sini ketemu iblis jatuh gini, jatuhnya itu yang disebut siratal mustaqim ya. Nah inilah siratal mustaqim ini. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, bisa nggak menjelaskan? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Kan ada yang menunjuki, ada yang ditunjuki kan? Kita sebagai awam kan yang ditunjuki. Kita tanya dong, kalau disampaikan ihdinas siratal mustaqim, siapa yang menunjuki saya ke jalan yang lurus itu?
Terus kemudian ditanya, Siratal Mustaqim itu yang mana? Bisa nggak menjelaskan? Ini perjalanan ini Pak. Dan kita dibersihkan nggak bisa-bisa. Tapi ya tetap juga seperti ini juga kan Pak. Biasa-biasa saja, walaupun mungkin itu punya ini istri udah kelihatan agak kurus itu. Tapi biasa-biasa saja. Hanya awalnya memang settingnya kan kita biasa apa ya, dulu di alam dunia itu diubah langsung. Sekarang ada yang keterpemimpinan. Intinya juga itu, adanya keterpemimpinan. Pak Yasin? Ya, Pak. Saya tertarik tentang roh itu. Roh itu kan seperti disampaikan tadi di dalam intermediate itu, bahwa semuanya adalah bentuk roh yang ada. Iya. Kalau tidak salah, Iya. saya anggap. Pertanyaan saya yang pertama, artinya setiap Allah menciptakan makhluknya, dalam hal ini manusia, Iya. itu setiap manusia satu ruh kan ya? Oke, terus saja. Satu ruh. Nah, kemudian kalau memang satu ruh, artinya ada sekian nabi atau rasul, berarti sama juga ruhnya sekian banyak. Oke. Yang ketiga, apa kan sekarang di kita tuh ada, di dunia itu ada wanita, ada pria. Kan apakah roh juga ada wanita, ada pria? Menarik itu. Itulah yang saya maksud itu Pak. Di sini ini adalah alam diferensial, alam yang beraneka. Inilah perbedaan alam. Roh kalau udah di sini Pak, itu satu itu menjadi beraneka ragam ketika dia menempati jasa-jasa ini. Bahkan itu kalau kita urai lagi Pak, di alam dunia ini pun rohnya gradatif Pak. Roh katakanlah orang yang suci gitu ya, mendekati Nabi gitu Pak. Itu ada gradatifnya itu Pak. Roh yang orang alim, roh yang ahli sedekah, roh yang apa ya, yang berbuat jahat, sampai kepada roh binatang itu sesungguhnya gradatif juga. Nanti suatu saat kita akan kupas tentang roh itu. Tapi roh yang di sini itu sudah suci. Semuanya ada alam antara lagi nih Pak, namanya alam sempadan atau alam barzah. Disinilah bertumpuknya roh-roh yang berserakan itu. Di situ roh masih banyak. Wah, berserakan di situ. Sesuai dengan ada yang diciptakan sama Allah dibuat di bumi. Betul ya. Dan di sini Pak, roh itu tidak ada laki dan perempuan, tidak ada roh negro dan bule, itu tidak ada. Artinya tidak ada roh Pak Haji, tidak ada roh saya gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Kalau sudah naik ke sini Pak, Ya. sudah satu frekuensi. Makanya yang mendiami roh para nabi adalah ruhnya Rasul ini. Ruhnya Rasul itu kalau bahasa Jawa itu nitis saya Pak, teman-teman itu paham itu. Ya, dari Jawa itu. Jadi nitis misalnya ke Nabi Adam, ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ruh yang sama itu Pak. Makanya dia tidak saling menyalahkan. Dan dia bertemu itu ketika Isra Mi'raj juga kan bertemu itu ruh yang sama. Semua apapun di sini menjadi satu, dia juga. Ketika di sini alam roh, ini alam partikel, begitu di sini berserakan. Bagaimana Isra 85, roh sesungguhnya roh adalah urusan. Makanya kalau berurusan dengan Tuhan harus melalui roh. Gitu. Melanjutkan nih. Oh, jadi Ada roh perempuan, ada roh. nggak ada roh dan roh nggak ada. Kalau orang meninggal, Iya. lahir kan, Iya. Allah maghfir lahu, laki-laki, Iya. Allah maghfir laha. Iya. Itu gimana tuh? Itu kan di alam sini Pak. Orang menyatakan di alam sini. Kalau sudah kesadaran roh ya sudah nggak ada. Nanti kalau di alam bahar itu harus tetap berbeda. Dia tetap berbeda. Terus masuk mentang-mentang
ini sama, saya sama Bude nanti pulang ini barang itu sana ya, tetap juga ketika di sini kausalitasnya kausalitas materi. Tapi begitu kita masuk ke dalam prodi ini ya hilang batas-batas ini. Masing-masing ini punya hukum-hukum sendiri. Terus tadi Pak itu bilang sholat daim. Nah sholat daim itu caranya cuma ada di roh, atau di jasad, atau di rasa. Ini semuanya apa? Itu kan udah tertinggi itu. Sebenarnya kita belum sampai sana dulu gitu. Karena tadi disebut jasad kan. Iya. Sebenarnya kalau udah di sini nih Pak, ini kan masih sholat jasad ini ya, ini masih jasad. Ini kalau sudah mi'raj sendiri ini sebenarnya sudah ini Pak, ini sudah ruh ini di sini. Apalagi sholat daim. Bagaimana pertentangan ininya terus itu Pak? Itu tiap hari itu itu masa sepanjang hidup seperti itu. Dan sholat mi'raj ya atau masing-masing itu ya. Mungkin disebut sholat 1000 rakaat ya. Yang mana yang tadi? Kalah. Kita berutin lagi. Ya gimana begitu? Nah kalau yang ini kan ada orang-orang tua dulu kan sembah rogo, sembah sukmo, sembah roso di mana? Ada di mana di sini? Sebelah bangsa betul. Orang Jawa. Mungkin ragam berarti di sini nih Pak. Sembah rogo, Iya. sembah sukmo, Rosso sini, suku berarti sini nih. sembah roso. Tetapi kalau musuhnya ke sini, kan saya bilang tadi bisa juga musuhnya ke dalam sini, ke bawah sini gitu. Jadi satu sholat begini nanti 3 dimensi gitu. Iya. Langsung dimensinya ke sini. Dan sholatnya sendiri berarti. Kota berapa itu? Dan Wah ini sudah terlalu ini. Tapi prinsipnya sebenarnya tidak terlalu terikat pada ini sih Pak. Ya ramai-ramainya bisa, sendiri-sendiri bisa. Prinsipnya adalah roh itu kan kebersambungan ini kan Pak. Apa nanti juga nggak tahu roh kan itu kan wah ini jalannya gimana ini Pak. Satu lagi Pak Dik, Iya. kalau lihat di sebelah kanan itu kan ada salat lalai, salat mengingat, kemudian ada salat mi'raj, salat daim juga ya. Jadi di tiga dimensi yang berbeda itu selalu ada kata-kata salat. Apakah artinya setelah kita disebutnya setelah raga kita bisa dengan roh di tiga tingkatan itu memang sholat itu tidak pernah putus, harus ada selalu ada sholat ke depannya. Istilahnya kalau di dunia ini sudah mati gitu. Ya, ya. Kan roh tidak mati kan. Yang mati kan jasad kita ya. Kalau masuknya di dalam sini dia nggak bisa Pak. Jadi ini Pak, kalau ruh yang selamatkan ruh yang sudah masuk ke sini Pak. Ini namanya al-wahlul muqaddasah. Dia bersatu dengan Tuhan Rasul di sini. Ini adalah ruh yang selamat. Ruh yang belum selamat ini terjebak di alam barzah. Ruh yang dalam perjalanannya ini ruh yang ada di alam dunia. Nah sekarang disimpulkan saja sendiri. Kalau di sini kan dia membawa jasadnya kan, berarti dia terikat oleh hukum duniawi. Maka di sini menghasilkan sholat yang mengingat atau sholat yang lalai. Namun ketika ruhnya itu bisa diaktifasi, jasadnya masih ada, dia bisa sholat ini, bisa sholat ini. Tapi kalau jasadnya sudah ada, masa jasadnya masih harus sholat yang seperti itu? Kalau di sini sudah ada sholat apa? Kan sudah menyatu di sini. Ini sudah alam kalau di sini. Memang apa ya, barrier yang paling kuat adalah sholat itu Pak. Jadi penjelasan ini juga padahal saya sedikit buka ya tentang sholatnya Rasulullah itu seperti apa kalau sholat malam. Kita pernah mendengar sholatnya Rasulullah sampai kakinya bengkak Pak. Silakan Bapak tanya sama Ustadz yang paling sholatnya, ini kan live juga ya, yang sholatnya paling kuat sholat malamnya, pernah kan dia kakinya bengkak? Belum pernah ada. Dan saya pastikan 1000 rakaat pun Pak,
dari habis isya sampai pagi sholat itu saya pastikan tidak berkah. Kalau sholatnya mekanik begini, karena darahnya mengalir. Tetapi kalau berlaku tarik nafas, dipastikan pasti mengalami kontak sampai kakinya hilang. Pertama kesemutan, kemudian kebas, dipegang udah nggak terasa ini. Kemudian tiba-tiba ada rasa dingin. Ini termasuk ini nggak? Orang atau nggak? Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi akhirnya kita bisa memahami itu. Oh, berarti sholatnya Rasulullah pas malam itu ya gini Pak. Kita kan terdogma bahwa sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram yang akhiri dengan salam. Itu yang menjadi barrier yang sangat kuat gitu. Padahal kan inti dari sholat kan sholatul lidzikri. Dirikanlah sholat untuk menyaku. Tapi kalau ditanya apanya Allah yang kau ingat kan nggak bisa juga gitu kan. Itu makanya selalu menjadi apa ya? Ya kita apa ya sebenarnya juga candaan lah gitu. Apanya Allah sih yang kau ingat gitu. Apalagi ini wajah wajah, hadapkan wajahku kepada wajahnya. Kan bener Pak kalau memakai pemahaman di level materi. Pak Rahman dan Rabani ngomong. Gimana kita ya? Memang memahami aja nggak mudah, memahaminya mudah, apalagi melaksanakannya. Tetapi kalau kita stay tune di koordinat ini ya, menurut saya kan Bapak dari sudah pernah mendengar pendidikannya. Ini harus apa ya, harus lebih mencari lagi. Saya yakin yang hadir di sini pun bukan apa riwayatnya ujuk-ujuk, pasti panjang Pak, panjang ceritanya sampai ke sini. Saya sebelum ketemu sini juga panjang sekali. Bude apa Bude? Kalau Bude masih wakilin aja, tidak bisa nanyanya gitu deh. Dengerin dulu. Sebelum ada pertanyaannya. Saya kira itu nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang offline maupun yang online, wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memfasilitasi kajian ini yang selalu kita laksanakan pada setiap hari Selasa malam Rabu ba'da sholat kami, ba'da sholat isya. Demikian, mohon maaf sekiranya ada banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri billahi tamaksudi walidzokamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.